Makanya saya akan sampaikan ya kisahnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu salah satu ulama besar. Tapi tahukah kita Ibrahim An-Nakhai itu matanya rabun, akhi. Matanya itu rabun. Tapi dia ulama besar, tinggal di Kufah. Muridnya banyak. Tapi rabun. Karena kita paham ya, banyak ulama yang mereka itu kemudian diuji dengan penglihatan. Maka ada salah satu muridnya yaitu Ibrahim An-Nakhai, namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran itu tidak tega membiarkan gurunya kalau pergi ke Masjid Jami' Kufah dalam keadaan kesulitan gara-gara kondisi yang matanya yang rabun. Tetapi Sulaiman bin Mihran itu apa? Sulaiman bin Mihran itu matanya juling. Maka kemudian Sulaiman bin Mihran itu kemudian menawarkan kepada Ibrahim An-Nakhai, wahai guruku, syekhku, nanti kalau kamu ingin pergi ke masjid, biarlah saya yang akan ngantar kamu ke masjid supaya kamu tidak kesulitan sampai ke Masjid Jami'. Ibrahim An-Nakhai itu nolak, tidak usah, karena tahu Sulaiman itu juling. Tapi ternyata Sulaiman itu betul-betul kemudian bersikeras untuk kemudian menuntun Ibrahim An-Nakhai pergi ke masjid. Akhirnya disetujui. Antum tahu, setiap mereka nuntun, mereka kemudian Sulaiman itu nuntun Ibrahim An-Nakhai. Itu baru kemudian masuk mau masjid. Kalau sudah mau sama masjid, apa yang dikatakan Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai itu berkata, sudahkah kita dekat dengan masjid? Kemudian Sulaiman bin Mihran mengatakan, sudah wahai guruku. Kalau sudah, tolong kamu pindah ke pinggir ya, seberang jalan. Jangan kelihatan orang kalau kamu itu sedang menonton aku. Sulaiman kan kaget. Kenapa wahai Ibrahim An-Nakhai? Wahai Abu Imran, namanya itu lakopnya Abu Imran. Kenapa kunyahnya itu Abu Imran? Kenapa saya tidak boleh nonton kamu sampai ke masjid? Jangan. Kalau kamu nanti sampai nonton aku ke masjid, orang-orang nanti ngomongnya apa? Orang juling nonton orang yang rabun. Dan aku tidak mau orang itu ngomongin kita. Kemudian ya mulai Sulaiman bin Mihran itu berkata kepada gurunya, da'hum, biarkan saja kalau mereka ngomongin kita itu ya biarin aja, tidak apa-apa wahai guruku, kita akan dapat pahala, transfer mereka pahala ke kita dan kita transfer dosa ke mereka kalau mereka tuh ngomongin kita di belakang kita. Ibrahim An-Nakhai marah, Pak, suaranya keras, dan dia berkata kepada Sulaiman muridnya, naslam wa yaslamun khairum min an-nuqjal wa ya'saman. Dengerin ya Sulaiman, kita selamat, mereka selamat, itu lebih aku cintai daripada kita yang selamat dan mereka mendapatkan dosa gara-gara kita. Pindah kamu ke samping sana. Insyaallah. Sulaiman tertegun dan dia tidak menyadari bahwasanya gurunya luar biasa, hatinya bening ketika memandang orang yang beriman. Itu loh yang kita harus pahami. Apa yang disampaikan Rasul dalam kehidupan kita yang paling penting itu apa, Pak? Salah satunya kehidupan akhlak. Dan salah satu di antara bentuk kehidupan akhlak itu yang paling penting itu apa? Mencintai orang yang beriman. Makanya kemudian Abdullah bin Mubarak itu berkata apa? Kami mempelajari ilmu 20 tahun. Kami mempelajari akhlak 30 tahun. Ruwayyim itu sampai ngomong kepada anaknya. Ruwayyim itu salah satu ulama salaful ummah itu sampai ngomong, ij'al ilmaka daqiqan waj'al adabaka ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Sampai kemudian Ruwayyim itu ngomong sama anaknya, nak, nanti kalau kamu sudah berilmu, kalau kamu sudah bisa beramal, jadikanlah ilmu dan amalmu bagaikan garam, dan jadikanlah tepung adonannya itu sebagaimana kamu itu beradab dan berakhlak. Kita paham, Pak, kalau ada petugas martabak, ada tukang martabak membuat adonan, biasanya kemudian adonan itu tepungnya itu yang banyak, garamnya itu hanya ditaburi di atasnya saja. Ruwayyim ngomong, ilmumu jadikan kayak garam, akhlakmu jadikan kayak tepung, dan tepung itu porsinya jauh lebih banyak persentasenya daripada garam, karena garam itu hanya ditaburi saja. Disitulah kita paham kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang penting, dan salah satu di antara kehidupan akhlak kita, Pak, mencintai orang yang beriman. Makanya kalau anak dan antum ikut taklim, ikut ilmu, itu apakah kemudian menjadi halal begitu? Kemudian kita membenci orang? Kalaupun kemudian kita mendapati ada sesuatu yang sifatnya di situ ada perbedaan, ya wajar, selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil yang benar. Kecuali tidak memiliki dalil,
maka kita pun mengingatkan dengan cara yang baik. Kenapa?